Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi aljabar, di mana pada video sebelumnya sudah dijelaskan secara teoritis bagaimana proses mendapatkan nilai limit fungsi aljabar untuk X menuju sebuah bilangan tertentu. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali tentang sebuah limit dikatakan ada apabila limit kanan sama dengan limit kiri ya, atau limit kiri sama dengan limit kanan. Maka limitnya ada. Jadi kalau misalkan limit X menuju A pangkat plus itu maksudnya limit kanan dari sebuah fungsi fx sama dengan limit X menuju A dari pangkat min, itu maksudnya limit kiri dari sebuah fungsi fx sama dengan L. Itu artinya bahwa limit X menuju A untuk fungsi fx adalah L. Kemudian teorema-teorema limit di sini sangat diperlukan pada saat kalian nanti menyelesaikan limit fungsi aljabar ya. Kalian bisa lihat modul yang kalian miliki bagaimana penggunaan dari teorema-teorema atau sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, proses mencari nilai limit itu yang pertama adalah substitusikan. Apabila hasil substitusinya itu untuk X mendekati tertentu hasilnya 0 per 0 atau tabringga minta per tabringga, tabringga minta tabringga, dan bentuk tentu yang lain, maka kalian harus ubah bentuk fungsinya dengan cara memfaktorkan, dengan cara mengalihkan bentuk sekawan, atau dengan cara turunan apabila turunannya sudah dipelajari. Kemudian hal yang sering digunakan pada saat menyelesaikan limit fungsi aljabar yaitu bentuk-bentuk pemfaktoran. Jadi misalkan A kuadrat min B kuadrat, bentuk lainnya A plus B A min B, A pangkat 3 min B pangkat 3, bentuk lainnya A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Begitupun bentuk yang lain, A pangkat 3 plus B pangkat 3 adalah A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Dan bentuk-bentuk yang lainnya yang bisa kalian perhatikan seperti ini. Oke, kita mulai saja dari nomor pertama. Limit dari X menuju 3 untuk X kuadrat min 4X plus 1 per X min 4. Yang pertama substitusikan dulu. Dia menuju 3, berarti X-nya ganti dengan 3. Jadi 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 ditambah 1 dibagi dengan 3 kurangi 4. Maka hasilnya adalah 9 dikurangi 12 tambah 1 dibagi minus 1. Berarti 10 dikurangi 12 minus 2 dibagi minus 1. Maka hasilnya adalah 2. Jadi nilai limit fungsi tersebut adalah 2. Walaupun 2 ini bukan 2 bulat ya. Tapi nilainya limitnya adalah 2. Bisa dimengerti? Oke, jadi prosesnya adalah substitusikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nilai dari limit X plus 2 per X kuadrat min X min 6. Maka substitusikan. Substitusikan ternyata hasilnya di atas tidak 0 ya. Tetapi 3 ditambah 2. Bawahnya berarti 9 dikurangi 3 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 5 per 0. Nah, 5 per 0 itu apakah tak berhingga atau tidak ada limit? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau ternyata hasilnya itu adalah nilainya bisa negatif, bisa positif saat X-nya 3. Ternyata kan yang bawah bisa difaktorkan X min 3 dikalikan X plus 2. Kemudian X plus 2. Nah, di sini X plus 2-nya bisa dieliminasi, tetapi dia tidak menyebabkan 0. Berarti X menuju 3 per 1 per
X min 3. Nah, kalau ini ternyata kan limit kiri untuk 3 menuju dari kiri X min 3 nilainya itu sangat kecil atau min tak berhingga. Kenapa? Karena di bawah mendekati 0 tapi nilainya negatif. Sedangkan kalau X-nya menuju 3 dari kanan, seper X min 3-nya itu 0, tapi 0-nya positif, berarti plus tak berhingga. Nah, dengan demikian, ini tidak sama limit kiri untuk X menuju 3 dari kiri untuk X per 3 ternyata tidak sama dengan limit X menuju 3 dari kanan untuk seper X min 3. Jadi dengan demikian ini artinya tidak ada limit. Gitu ya. Jadi tidak ada limit. Kenapa? Karena nilainya 5 per 0. 5 per 0 bukan berarti tak berhingga. Beda dengan kalau nolnya itu sudah pasti positif. Tapi nolnya di sini bisa negatif, bisa positif. Lain halnya kalau kalimat soalnya misalkan begini. X menuju 3 X plus 2 per X min 3. Tapi kuadrat. Nah, kalau ini jelas. Kalau disubstitusikan 5 per 0 kuadrat. Nah, 0 kuadratnya itu udah pasti mendekati 0 positif ya. Berarti mendekati 0 positif. Sehingga hasilnya ini adalah tak berhingga. Kenapa? Karena mendekati 0-nya positif. Jadi mendekati dari kiri positif. Mendekati dari kanan juga positif karena dikuadratkan. Gitu ya. Begitupun kalau bentuk di bawahnya pasti mendekati 0 tapi positif. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nilai dari limit X menuju 3, X min 3 per X kuadrat min 5X plus 6. Kalau kita substitusikan, ternyata hasil di atas itu 0, di bawah 9 dikurangi 15 tambah 6 juga 0, 0 per 0, maka ini berarti harus diubah. Nah, ubahnya dengan cara apa? Dengan cara faktorkan misalkan. Ternyata yang bawah bisa difaktorkan. Karena X menuju 3 berarti faktornya adalah X min 3. Karena saat X-nya 3, dia 0. Berarti X min 3 itu X-nya 3, 0. Kawannya berarti faktornya berarti X plus X min 2. Yang atas tetap X min 3. Nah, X min 3 dibagi X min 3, ini yang menyebabkan 0-nya dihilangkan dulu. Jadi X min 3 dibagi X3 1, baru kalimat fungsinya berubah menjadi limit X menuju 3 untuk 1 per X min 2. Nah, substitusikan lagi. 1 per 3 kurangi 2, 1 berarti 1 per 1 adalah 1. Jadi nilai limitnya bukan 0 per 0, tapi adalah 1. Dan 0 per 0 belum tentu 1, tergantung dari bentuk-bentuk fungsinya. Oke? Berikutnya. Nilai dari limit X menuju minus 3, X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat plus 5X plus 6. Substitusikan. Di atas disubstitusikan min 9 kurangi 3 kurangi 6 berarti 0 ya. 9 kurangi 3 kurangi 6, 0. 9 kurangi 15 tambah 6 juga 0. 0 per 0 berarti ini ubah. Ubahnya dengan cara faktorkan. Karena X menuju minus 3, yang menyebabkan 0 itu adalah X plus 3. Karena saat min 3 tambah 3, 0. Berarti yang atas pun pasti ada X plus 3. Nah, tinggal faktornya apa? Dari X kuadrat plus X min 6. Berarti X min 2. Begitupun yang ini, 6 itu hanya mungkin X plus 2. X plus 3-nya yang menyebabkan 0 kita coret jadi 1. Maka substitusikan. Min 3 min 2 per min 3 tambah 2. Jadi min 5 dibagi min 1. Maka hasilnya adalah 5. Ya, dengan teorema limit, substitusikan aja yang tidak nolnya, min 3 min 2 per min 3 plus 2. Jadi jawabannya adalah 5. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya limit
X menuju 1, 2x kuadrat min X min 1 per 3x kuadrat min X min 2 juga demikian. Substitusikan dulu. X-nya 1, 2 dikurangi 1 kurangi 1 berarti 0. 3 kurangi 1 kurangi 2 juga 0. Nah, karena dia menuju 1, berarti faktornya tidak usah dipikirkan depannya 2, 3, dan seterusnya X-nya, koefisiennya. Tapi yang jelas X menuju 1 pasti faktornya X min 1. Begitupun yang bawah pasti X min 1. Karena ini menyebabkan 0. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau depannya 2, berarti ini hanya mungkin X kali 2X. Gitu kan? Kalau depannya 3, hanya mungkin X kali 3X. Ujungnya min 1, berarti hanya mungkin ini plus 1. Ujungnya min 2, hanya mungkin berarti ini plus 2. Gitu kan? Jadi yang pertama yang dilihat adalah X menuju berapanya dulu. Baru setelah itu berpikir koefisien X kuadratnya berapanya, kita kalikan dengan X-nya berapa. Oke, X min 1-nya jadi 1 ya. Berarti tinggal 2 kali 1 ditambah 1 per 3 kali 1 ditambah 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi jawabannya adalah 3 per 5. Bisa dimengerti? Oke. Baik, berikutnya. Nilai limit dari limit X menuju 3 seper X min 3 kali seper X min 7 dikurangi 2 per X min 11. Ini juga bukan berarti tidak ada limitnya. Disubstitusikan berarti ini seper 0. Dan ini bukan berarti tidak ada limit. Karena yang di dalamnya ternyata 1 min 4 dikurangi 2 per min 8. Berarti ditambah seper 4. Maka hasilnya adalah seper 0 kali 0. Itu 0 per 0 ya. Nah 0 per 0 berarti harus diubah. Maka ini harus diubah. Ini ubah. Nah cara mengubahnya tidak difaktorkan. Cara mengubahnya adalah kalikan dengan penyebutnya yang sama. Artinya samakan penyebutnya. Berarti disamakan penyebutnya. Maka kalimatnya menjadi penyebutnya X min 7 kali X min 11. Nah, X min 7 yang sebelah kiri berarti harus dikalikan X min 11. Lalu yang sebelah kanan harus dikalikan X min 7. Limit X menuju 3 untuk seper X min 3 berarti X dikurangi 2X adalah X. Ini adalah 11. Min 11 ditambah 14 berarti plus 3. Per X min 7 kali X min 11. Berarti ini X min 3 dibagi dengan min X plus 3. Ini adalah min 1. Jadi hasilnya berarti limit X menuju 3 adalah min 1 per X min 7 kali X min 11. Maka hasilnya adalah min 1 per min 4 dikali min 8. Jadi hasilnya min 1 per 32. Atau min seper 32. Oke gitu ya. Jadi bentuk yang ini tidak langsung difaktorkan. Tapi diubah dulu bentuknya terutama yang di dalam kurung. Maka setelah itu baru dicoret yang nilainya sama. Oke, itu limit bentuk demikian. Berikutnya sama di sini substitusikan dulu, atasnya ternyata 0, bawahnya juga disubstitusikan 4 dikurangi 6 tambah 2 0. Berarti ini adalah akar 0 per 0 ya. Maka kita faktorkan karena dia menuju 2, bentuk akar ya, akar juga tetap. Jadi X min 2 kali X plus 2. Sedangkan yang bawah adalah X min 2 kali X plus X min 1. Dieliminasi ya, coret. Berarti hasilnya adalah akar, substitusikan 2 ditambah 2 per 2 dikurangi 1. Berarti akar 4 adalah 2.
2. Jadi nilainya adalah 2. Oke? Sama ya, prinsipnya adalah substitusikan dulu, pastikan 0 per 0, lalu faktorkan. Berikutnya, limit dari, ini mungkin maksudnya T ya. T menuju 4 dari akar T min 2 per T min 4. Substitusikan akar 4, 2 dikurangi 2, 0. 4 dikurangi 4, 0. Oke, berarti faktorkan. Kalau memang bisa difaktorkan, berarti yang atas tetap. Yang bawah berarti ngikutin yang atas, yang 0. Berarti akar T min 2. Maka yang bawah faktor yang satunya akar T plus 2. Karena di situ T min 4. Nah, akar T min 2-nya sama. Berarti dipakikan. Berarti 1. 1 per akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Bisa ngerti ya? Jadi sebelum dikalikan sekawan, pastikan dulu bisa difaktorkan atau tidak. Oke, berikutnya. Nilai dari limit X menuju 3, 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat plus 7. Substitusikan. Atasnya 0, bawahnya juga disubstitusikan. 4 dikurangi akar 16 juga 0. Nah, berarti yang ini ubahnya dengan kalikan sekawan. Kali sekawannya. Sekawannya apa? 4 plus. Berarti kan ya. X kuadrat plus 7. Berarti kalimatnya berubah menjadi yang atas kalikan sekawan. Yaitu 4 plus akar X kuadrat plus 7. Begitupun yang bawah. Yang bawah dikalikan sekawan dari 4 min X kuadrat plus 7. Yaitu 4 plus akar X kuadrat plus 7. Gitu ya. Maka hasilnya adalah berarti yang bawah akarnya hilang karena sudah dikalikan sekawan. Berarti 16 dikurangi X kuadrat plus 7. Yang atas tetap 9 min X kuadrat 4 plus akar X kuadrat plus 7. Nah, 16 dikurangi X kuadrat min 7 itu kan sama ya. 9 min X kuadrat ya. Nah, berarti ini sama. Ya, sama. Berarti hasilnya 1. Lalu substitusikan. 4 ditambah akar 9 ditambah 7 per 1. Gitu ya. Maka 4 ditambah akar 16, 4. Jadi jawabannya adalah 8. Bisa dimengerti? Gitu ya. Oke, berikutnya. Nilai dari limit X menuju 0. Substitusikan ini tidak 0. Tapi yang kanannya 0. Yang bawahnya juga 0. Oke, karena X menuju 0. Berarti faktornya X ya. Yang ini tidak berubah ya. Artinya tidak ada perubahan. Gunakan aja teorema. Nah, ini jangan disubstitusikan, tapi difaktorkan. Begitupun yang bawah difaktorkan jadi X pangkat 3 plus 4X min 2, X-nya keluarkan. X-nya coret kan ya. Yang menyebabkan 0-nya itu yang dicoret. Substitusikan berarti 6 dikali 0 min 1 per 0 tambah 0 kurangi 2. Jadi hasilnya min 6 per min 2. Maka hasilnya adalah 3. Gitu ya. X menuju 0 berarti faktornya adalah X. Jadi jawabannya adalah 3. Bisa dimengerti? Oke. Berikutnya. Limit X menuju 1. X pangkat 3 min 4X kuadrat min 7X plus 10 per X min 1. Substitusikan atas 1 kurangi 4 kurangi 7 tambah 10. Bawahnya 1 min 1. Oh, ternyata 0 per 0. Oke. Karena 0 per 0 berarti faktorkan. Faktornya pasti X menuju 1 adalah X min 1. Maka dipastikan X min 1. Nah,
Caranya adalah karena dia pangkat 3, maka hanya mungkin X kali X pangkat 3. X pangkat 2 ya. Berarti ini hanya mungkin X kuadrat. Lalu yang kedua 10. 10 hanya mungkin min 1 kali min 10. Gitu kan? Nah, jadi sudah. X kuadrat min 10 berarti. Nah, di sini kalian bisa lihat min 4X kuadrat atau min 7. Kalau mau melihat min 4X kuadrat, maka ini hanya mungkin min X kuadrat. Berarti kekurangan min 3X kuadrat. Jadi min 3X kuadratnya diperoleh dari X kali min 3X. Gitu ya? X kali min 3X adalah min 3X kuadrat. Tambah min X kuadrat berarti min 4X kuadrat. Atau boleh juga pakai yang min 7. Ya, kalau min 7 berarti min 10 ditambah berapa? Berarti harus ditambah 3 kan? Biar jadi min 7. Oke, X min 1-nya sama, coret, lalu substitusikan. 1 kurangi 3 kurangi 10. 1 kurangi 13 berarti min 12. Nah, jadi nilainya adalah min 12. Gitu ya. Cara memfaktorkannya, lihat ujung depan, ujung belakang saja. Oke, berikutnya. Limit X menuju 2, X kuadrat plus X min 6. Oke, tadi sudah ada bentuk umum A pangkat 3 min B pangkat 3. Faktornya adalah A min B, A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, berarti begitu pun yang ini. Jadi yang 8-nya diubah dulu kepada 2 pangkat 3. Jadi X pangkat 3 min 2 pangkat 3. Sehingga bentuknya seperti A pangkat 3 min B pangkat 3. Yang bawah faktornya pasti kalau dia 0 maka salah satunya adalah X min 2. Oke, jadi yang atas ada X min 2-nya. X min 2 karena bentuknya X pangkat 3 min 2 pangkat 3 berarti X kuadrat plus 2X plus 4. Ngikutin pola A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Begitupun yang bawah pasti ada X min 2-nya. Maka faktor yang satunya adalah X min X plus 3 ya. X plus 3. Nah, sehingga yang menyebabkan nolnya dicoret jadi 1 kan ya. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, tambah 4 per 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 12 per 5. Nilainya adalah 12 per 5. Campuran berarti 2 per 5. Gitu ya. 2 per 5. Bisa dimengerti? Oke, itu bentuk yang modelnya A pangkat 3 min B pangkat 3. Berikutnya. Nah, ini gimana? X menuju 2 disubstitusikan akar 2 min akar 2 0. 2 akar 2, 2 akar 2 habis. 2 akar 2 tambah 2 akar 2 habis. Oke, berarti ini satu-satu faktornya. Kita kumpulkan dulu. X menuju 2. Yang ini ada akar X, ada akar X. Berarti X min 2 kali akar X. Kan itu ya? X min 2 akar X. Sama. Berarti yang kedua di sini ada akar 2, akar 2. Nah, berarti yang ini akar 2-nya yang dikeluarkan. Berarti min 2 tambah X. Per yang bawah biarin aja. Akar X min akar 2. Nah, di sini ada yang sama nih. Berarti itu faktor. Maka kalimatnya berarti limit X menuju 2. Berarti faktornya X min 2 kan ya. Yang ini adalah akar X. Yang ini berarti akar 2 kan ya. Plus akar 2. Udah. Bawahnya akar X min akar 2. Nah, boleh dikalikan sekawan, boleh difaktorkan. Nah, jadi yang atas kan bisa difaktorkan. Karena yang bawah sudah 0, berarti pasti atas ada yang sama. Akar X min akar 2. Cuman karena di sini X min 2 berarti menjadi akar X plus 2. Kalikan lagi akar X plus 2. Nah, jadi yang X min 2-nya yang difaktorkan. Akar X min 2, akar min 2. Berarti ini 1. Karena ini yang 0 per 0. Baru substitusikan.
ini akar 2 ya. Jadi akar 2 ditambah akar 2 kali akar 2 atau akar 2. Berarti 2 akar 2 kali 2 akar 2. 4 kali 2 berarti 8. Jadi jawabannya adalah 8. Bisa dimengerti? Nah, jadi prinsipnya substitusikan 0 per 0 baru ubah dengan cara memfaktorkan atau mengalihkan sekawan. Nah berikutnya sama nih prinsipnya. Ada A akar B, ada B akar B. Misalkan aja menghindari bentuk akar. Jadi kita misalkan akar A adalah X ya. Kemudian akar B adalah Y. Berarti A akar A adalah X pangkat 3 ya. B akar B berarti apa nih? Y pangkat 3 ya. Berarti akar A menuju akar B sama saja dengan X menuju Y kan. Jadi kalimatnya sekarang dirubah menjadi X menuju Y. Jadi menghindari bentuk akar. Jadi A menuju B menjadi X menuju Y. Lalu AX kuadrat berarti X pangkat 3. A akar A X pangkat 3. B akar B adalah Y pangkat 3. Kemudian akar A adalah X, akar B adalah Y. Nah, jadi kalimatnya berubah menjadi demikian. Lalu kita faktorkan X menuju Y. Berarti yang atas pasti adalah X min Y faktornya. Nah, jadi ini X min Y. Berarti X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Itu bentuk faktornya seperti yang tadi di awal. Ada soal seperti demikian. Jadi X min Y-nya yang kita coret, maka hasilnya adalah Y kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3Y kuadrat. Kalau 3Y kuadrat berarti pakai B ya. Jadi kalau dikuadratkan berarti B adalah Y kuadrat. Maka jawabannya adalah 3B. Jadi jawabannya adalah 3B. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, begitupun yang ini. Di sini ada akar 1 plus X. Di sini ada akar pangkat 3 1 plus X. Berarti 1 plus X-nya aja kita misalin ya. 1 plus X-nya kita misalin aja A pangkat 6 ya. Karena di sini ada akar pangkat 3, di sini ada akar pangkat 2. Jadi kalau akar 1 plus X berarti A pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 dari 1 plus X berarti A kuadrat ya. Dirubah ya bentuknya jadi pangkat 6. Nah sehingga X menuju 0 sama saja dengan, nah jadi yang ini bisa diubah dulu nih. A pangkat 6 min 1 itu adalah X. Dengan demikian X menuju 0 sama saja dengan A pangkat 6 min 1 menuju 0. Itu artinya A pangkat 6 menuju 1. Sama saja dengan A menuju 1. Nah, jadi X menuju 0 diganti dengan A menuju 1. Jadi kalimat soalnya berubah nih sekarang. Jadi limit X menuju 0 menjadi A menuju 1. Lalu akar X, akar 1 plus X menjadi A pangkat 3 kurang 1. Lalu akar pangkat 3 dari 1 plus X menjadi A kuadrat kurang 1. Nah, difaktorkan. Yang atas karena A menuju 1 pasti di sini ada A min 1. Begitupun yang bawah ada A min 1. Sehingga yang atas berarti A kuadrat plus A plus 1. Bentuknya lihat tadi ya. Yang A kuadrat min B kuadrat. Begitupun yang ini berarti faktornya A plus 1. Nah coret A min 1-nya. Substitusikan deh. A-nya 1 berarti 1 tambah 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Jadi jawabannya 3 per 2. Jadi nilainya adalah 3 per 2. Gitu ya. Jadi hindari bentuk-bentuk akar. Kalau misalkan sama ya kita asumsikan sebuah bilangan tertentu. Kalau akar 2 dan akar 3 ya berarti kita asumsikan pangkat 6 ya.
Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Nah, sekarang dibalik nih. Diketahui rumus fungsinya x kuadrat plus ax plus b. Lalu limit x menuju min 2, x plus 2 per fx sama dengan 1/5. Kalau lihat dari nilai fungsinya, untuk yang atas itu 0. Ya, perhatikan pembilang. Pembilangnya x plus 2. Saat x-nya min 2, berarti saat x-nya min 2, maka didapat berarti min 2 tambah 2 itu 0. Dengan demikian, maka penyebut pun, maka f min 2 pun harus 0. F min 2 pun harus 0. Karena f min 2 harus 0, itu artinya berarti atas dan bawah harus ada faktor yang sama. Jadi kalau misalkan x menuju minus 2, yang atas itu x plus 2, maka yang bawah harus x plus 2 juga. Kali sekian kan gitu ya. Nah, karena fx-nya itu adalah x kuadrat plus ax plus b, seperti yang tadi cara memfaktorkan, perhatikan ujung sama ujungnya aja dulu. Jadi tengahnya abaikan dulu. Karena di sini x plus 2 harus sama, berarti x kuadrat hanya mungkin x kali x. B hanya mungkin 2 kali b per 2. Nah, jadi yang bawah itu adalah x ditambah b per 2. Sama dengan ini min 1/5, sorry. Sama dengan min 1/5. X plus 2-nya sama, berarti dicoret kan. Setelah 0 per 0-nya dicoret, maka hasilnya adalah 1 per substitusikan. Min 2 ditambah b per 2 sama dengan min 1/5. Dibalik aja. Jadi min 2 plus b per 2 sama dengan min 5. Maka b per 2 adalah min 3. Berarti b adalah min 6. Nah, b-nya min 6. Karena b-nya min 6, lalu f min 2 harus 0. F min 2 harus 0 itu artinya berarti x-nya 2. Jadi 4 min 2a kan? Plus b harus 0. Nah, b-nya kebetulan min 6. Berarti 4 min 2a, min 6 sama dengan 0. Berarti min 2a sama dengan 2. Maka a-nya adalah min 1. Dengan demikian, pertanyaannya adalah a plus b. Berarti min 1 min 6. Maka jawabannya adalah min 7. Gitu ya. Jadi caranya adalah substitusikan dulu, pastikan atasnya atau bawahnya 0 atau tidak. Kalau salah satunya 0 berarti bawah harus 0. Kenapa? Karena ada nilai limitnya. Kecuali kalau tidak ada nilai limitnya. Oke, karena pembilang 0 berarti penyebut juga harus 0. Artinya berarti f min 2 harus 0. F min 2 harus 0 itu artinya berarti memiliki faktor yang sama. Yaitu x plus 2. Maka x kuadrat plus ax plus b yang dilihat ujung depan ujung belakangnya aja. Tengahnya abaikan aja. X plus 2-nya coret, itu berarti didapat b-nya min 6. B-nya min 6 berarti f min 2 harus 0, maka a-nya min 1. Jadi a plus b min 7. Gitu ya. Nah, bagaimana bentuk demikian? Nah, ini juga sama prinsipnya. Yang ini penyebutnya ternyata 0 kan ya. Jadi kalau penyebut 0, saat x-nya 4 berarti pembilang pun harus 0. Berarti pembilang saat x-nya 4 juga harus 0. Jadi artinya berarti akar 4a min 3 dikurangi akar 4b plus 5 harus 0 kan ya. Itu artinya akar 4a min 3 sama dengan akar 4b plus 5. Kuadratkan kedua ruas, a min 3 sama dengan 4b plus 5. Berarti kumpulkan atau 4a sama dengan 4b plus 8. Bagi 4 semua, a sama dengan b plus 2. Oke, ini persamaan 1. Nah,
Karena 0 per 0 berarti kalau bentuk akar kalikan sekawan karena ada nilai limitnya. Lalu kalikan sekawan kan ya. Nah, kalau dikalikan sekawan berarti yang penyebutnya tetap X menuju 4 ya. Berarti X min 4. Maka ini kalikan sekawan. Jadi AX min 3 dikurangi BX plus 5. Sekawannya apa? Berarti yang bawah adalah sekawan yang atas. Akar AX plus 3 dikurangi ditambah akar apa nih? BX plus 5 sama dengan 1/3 gitu ya. Oke. Kita kerjakan dulu yang atas. Berarti AX min BX ya. AX min BX min 3 min 5 min 8 per di sini X min 4. Bawahnya kan tidak lagi 0 per 0 ya. Jadi gantikan aja 4A plus 3 ditambah 4B plus 5. Ini sama dengan 1/3. Nah, yang atas berarti harus sama. Artinya harus ada X min 4-nya. Berarti kalau dilihat X menuju 4, berarti di sini X dikali A min B dikurangi 2 kali 4 gitu ya. 8. Nah, berarti kesimpulannya di sini harus sama dengan ini. Harus sama dengan 2 kan ya? Ya, berarti A min B itu adalah 2. Benar kan ya? A min B adalah 2, berarti substitusikan aja. Ini substitusikan. Yang atas, yang bawahnya tetap ya. 4A plus 3 ditambah 4B plus 5 itu sama dengan 1/3. Nah, berarti yang ini adalah udah jelas 2 nih. A-nya ganti dengan B plus 2. Jadi B plus 2 berarti 2X ya. Jadi yang atas udah jelas 2X. 2X min 2 kali 4 dibagi dengan X min 4. Bawahnya tetap 4A plus 3 tambah 4B plus 5. Sama dengan 1/3. Ini coret ya. Coret berarti ini nilai 2. Kali silang aja. Kali silang berarti 6 adalah akar 4A plus B ditambah 4A plus 3 ditambah 4B plus 5. Udah. Dimasukkan. Dengan demikian maka didapat berarti A-nya ganti dengan 4A plus B ya. Jadi A-nya diganti dengan B plus 2. Ini B-nya tetap berarti 4B plus 5. Sama dengan 6 ya. Min 3 ya, bukan plus 3. Ini min 3. Nah, kalau min 3 berarti 4B plus 5 ya. Tambah akar 4B plus 5. Sama dengan 6. Berarti 2 akar 4B plus 5 sama dengan 6. Berarti akar 4B plus 5 adalah 3. Kuadratkan 4B plus 5 sama dengan 9. Berarti hanya mungkin B-nya 1. B-nya 1 berarti A-nya hanya mungkin 3. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti 4. Jadi A plus B-nya adalah 4. Bisa dimengerti ya? Jadi soalnya di sini AX min 3 ya. Bukan AX plus 3. Ini 4A min 3 juga ya. Jadi 4A min 3. Bisa dimengerti? Oke. Demikianlah pembahasan tentang limit fungsi aljabar untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tonton terus video ini sampai kalian paham. Jika kurang paham, ulangi sampai meyakinkan diri kalian paham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.